Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rahmat Hamdi. Saya dari kelas 12 IPA 3, absen 29, SMA Negeri 1, Sumatera Barat. Nah, pada video kali ini saya akan melakukan percobaan kurasi pada besi. Adapun besi yang saya ambil yaitu paku. Apa sih tujuan dari percobaan ini? Tujuan dari percobaan ini ada dua, yakni yang pertama itu untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi korosi pada besi. Yang kedua, untuk mengetahui cara mencegah korosi pada besi. Nah, tanpa berlama-lama lagi, marilah kita lanjut pada alat dan bahan. Baiklah, inilah alat dan bahan pada percobaan kali ini. Yang pertama itu ada gelas plastik yang sudah diberi label sebanyak 5 buah. Selanjutnya ada plastik dan paku sebanyak 5 buah. Karet, larutan garam, air, larutan cuka, dan minyak. Selanjutnya mari kita lanjutkan dengan percobaannya. Percobaan yang pertama itu kita masukkan minyak ke dalam gelas yang telah tersedia. Larutan kedua minyak air cuka. Larutan ketiga minyak air. Dan yang terakhir yaitu air garam. Kemudian untuk gelas kelima kita berikan kosong karena isinya ionnya udara. Dan selanjutnya kita isi masing-masing gelas dengan paku. Selanjutnya kita tutup dengan plastik dan diikat dengan karet. Setelah masing-masing gelas kita tutup dengan plastik, maka kita amati percobaan apa yang terjadi pada paku selama 5 hari. Nah, sudah 5 hari, yuk mari kita keluarkan paku dari masing-masing gelas. Nah, tutup masing-masing gelas sudah saya buka. Yuk kita keluarkan masing-masing paku dari dalam gelas. Pertama dari dalam air. Nah, ini dia nih tadi paku yang dalam air, paku dalam air cuka, paku dalam minyak goreng, dan ini paku dalam air garam dan paku dalam air. Dari sini dapat kita lihat ada paku yang berkarat dan ada yang tidak berkarat. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan masing-masing dari hasil percobaan. Itu paku yang dalam air. Dari sini dapat kita lihat paku telah berkarat. Ada bintik-bintik hitam dan juga ada pada ujung paku. Mengapa paku berkarat dalam air? Itu karena dalam air terkandung yang namanya O2, yang dimana korosi tidak terjadi dalam air tanpa udara, melainkan di dalam air yang mengandung oksigen. Nah, karena air yang saya gunakan itu air yang sudah dimasak, bukan air biasa ataupun air yang baru mendidih. Dimana pada saat memasak air, maka bakteri-bakteri yang ada pada air akan mati dan itu juga akan memperlambat proses laju korosi pada paku. Yang kedua yaitu paku pada air garam. Di sini juga dapat kita lihat paku telah berkarat. Nah, mengapa paku berkarat pada air garam? Yakni karena garam termasuk larutan elektrolit yang merupakan salah satu faktor yang mempercepat laju korosi pada besi. Jadi paku pada air garam lebih cepat berkarat daripada paku yang pada air yang sudah dimasak. Selanjutnya paku dalam minyak goreng. Dari sini dapat kita lihat paku tidak berkarat. Nah, mengapa paku tidak berkarat dalam minyak goreng? Hal ini karena minyak goreng
Faktanya, minyak goreng dapat menghambat kontak langsung antara besi dan air, sehingga korasi tidak akan terjadi dalam paku yang dilumuri minyak goreng. Selanjutnya, paku yang dalam air cuka. Di sini dapat kita lihat paku berwarna kehitaman. Hal ini karena cuka itu merupakan asam yang dimana pH-nya kecil dari 7. Dan asam juga termasuk larutan elektrolit yang faktanya merupakan faktor yang mempercepat laju korosi pada besi. Dan yang terakhir tuh paku yang dalam udara yang kering atau dalam keadaan kosong. Di sini dapat kita lihat paku tidak berkarat sama sekali. Hal ini karena faktanya besi tidak berkarat pada udara yang kering, melainkan pada udara yang lembab. Dan juga tidak ada kontak antara oksigen dengan air, yang merupakan faktor yang menyebabkan terjadinya korosi. Nah, dari pembahasan tadi dapat kita simpulkan bahwa ada 4 faktor yang mempengaruhi korosi pada besi. Yang pertama itu kelembaban udara, yang kedua itu kontak langsung antara besi dengan air, yang ketiga kontak langsung antara besi dengan larutan elektrolit, dan yang keempat yakni pH. Kemudian kita juga dapat menyimpulkan bahwa ada beberapa cara mencegah korosi pada besi. Yang pertama itu dengan cara melumuri paku dengan minyak goreng dan juga meletakkan paku di tempat yang kering. Nah, itu tadi percobaan korosi dan pembahasannya dari saya. Saya izin undur diri, mohon maaf atas segala kesalahan dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.